Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri pembacaan Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Ini video kedua ya. Kita langsung saja di bab kata pengantar. Ini kata pengantar Tafsir Al-Azhar, tanda dalam kurung orang-orang yang saya kenang. Yang saya kenang berarti saya ini adalah Buya Hamka maksudnya. Saat menyusun tafsir ini, baik selama dalam tahanan maupun setelah keluar dan menelitinya kembali, terkenanglah saya kepada 3 orang yang amat besar peranan mereka dalam membentuk kepribadian dan wajah kehidupan saya, yang saya belum merasa puas kalau belum menuliskannya dalam permulaan tafsir ini. Jadi di paragraf ini Buya Hamka menerangkan saat beliau dalam tahanan maupun setelah keluar, beliau menelitinya kembali. Artinya Tafsir Al-Azhar ini Buya Hamka tulis waktu dalam tahanan, dan setelah keluar beliau teliti lagi. Ini menunjukkan bahwa ya penelitian kembali ini dari segi ilmiahnya tentu hal yang sangat baik sekali ya. Jadi tidak sekali tulis, tapi ada review dari Buya Hamka setelah keluar dari tahanan. Kita lanjut paragraf berikutnya. Jadi sebelum lanjut ya, ada 3 berarti yang akan beliau kenang dan akan beliau tuliskan di permulaan tafsir ini. Mereka itu ialah pertama ayah dan guru saya yang tercinta, almarhum Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah. Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, yang sejak saya mulai terlancar di perut ibu saya, mulai melihat cahaya matahari, beliau ingin sekali agar saya dapat kelak menggantikan tempat beliau menjadi orang alim. Jadi ayah beliau bergelar doktor, Syekh Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim Amrullah ayah beliau ya. Karena baik beliau sendiri maupun ayah beliau, kakeknya Syekh Muhammad Amrullah, atau nenek beliau Syekh Abdullah Salih, atau ke atasnya lagi yaitu tuanku Pariaman Syekh Abdullah Arif, adalah orang-orang alim belaka dalam zamannya. Ayahku mengharap janganlah hal itu putus pada anak-anaknya, yang sayalah yang beliau harap meneruskan itu. Berarti dari silsilah pun dapat terlihat bahwa Buya Hamka ini adalah ayahnya orang alim, ayah dari ayahnya juga orang alim, Syekh Abdullah Salih. Kemudian ayah pula dari Syekh Abdullah Salih ini yaitu tuanku Pariaman, nama beliau Syekh Abdullah Arif. Pariaman tentu kita kenal dengan katakanlah permulaan Islam ya di wilayah Minangkabau. Ini agama dari penyebaran agama, yaitu dari Pariaman. Jadi kita lanjut. Poinnya adalah tentu Buya Hamka adalah keturunan orang alim, dan ayah beliau sendiri menginginkan hal itu tidak terputus. Buya Hamka lah yang diharapkan untuk itu. Lanjutnya, pada hari 12 bulan Rabiul Akhir 1386, berarti ini bulan atau tahun Hijriah ya, bertepatan waktunya dengan 31 Juli 1966. 31 Juli 1966. Nenek Mama dan Majelis Alim Ulama Nagari Sungai Batang, Tanjung Sani. Tulisannya sampai di situ.
Tapi ya karena saya juga orang Minang, orang Sumatera Barat, ini Nagari Sungai Batang, Tanjung Sani, Kabupaten Agam. Wilayahnya dekat Danau Meninjau ya. Lanjutnya, yang di kedua nagari itu di zaman dahulu, berarti Nagari Sungai Batang dan Nagari Tanjung Sani, ayah, nenek, dan nenek dari nenek saya menjadi guru pembimbing umat dalam agama Islam. Telah memberikan secara resmi gelar Tuanku Syekh kepada saya sebagai gelar pusaka yang dahulu beliau-beliau pakai, dan terletak gelar itu sejak ayah saya wafat pada 21 Jumadil Akhir 1364 Hijriah, bertepatan dengan 2 Juni 1945. Jadi wafatnya ayah Bi Hamka 2 Juni 1945, berarti beberapa bulan ya sebelum kemerdekaan. Juni, Juli, Agustus, berarti 2 bulan sebelum kemerdekaan ayah beliau wafat. Yang beliau terangkan itu adalah beliau dianugerahi ya, diberikan gelar Tuanku Syekh kepada Bi Hamka, sebagaimana nenek-nenek beliau dulu juga diberikan hal yang sama. Jadi pemberian itu tahun 66, sementara gelar ini terletak ini belum dipakai, kira gitulah. Terletak atau belum ada yang memakai gelar itu semenjak ayah beliau meninggal 1945. Berarti sekitar 20 tahun ya, 21 tahun lebih kurang, 1945 ke 1966. Kalau bulannya ini mirip 31 Juli 1966. Ayah beliau wafat 2 Juni, berarti 21 tahun sebulan lebih kurang. Ini isi paragraf tersebut. Kita lanjutkan paragrafnya. Ketika tafsir ini disusun, selalu saya terkenang beliau dan mengharap moga-moga amalku yang tiada sepertinya itu dapat kiranya menimbulkan rasa bangga, rasa bahagia beliau di dalam alam barzahnya. Amin. Aminnya juga tertulis di buku ini, doa Bi Hamka. Mudah-mudahan tafsir ini juga mengalir pahalanya kepada ayah beliau. Paragraf selanjutnya. Orang kedua yang saya kenangkan adalah guru dan ipar saya. Guru dan ipar saya berarti suami dari kakak saya, yaitu Kakanda Ahmad Rashid Sultan Mansur. Berarti suami kakak beliau namanya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Beliau pun dari kecilku usia 9 tahun telah mendidikku pula dan telah memimpinku sehingga aku dapat menjadi orang. Nah, ini istilah yang banyak dipakai di lingkungan Minangkabau ya, di lingkungan kita Minangkabau itu. Kalau ada nasihat untuk anak kecil, kamu rajin begini, rajin ngaji, rajin apa, biar kamu bisa jadi orang kayak gitu. Jadi orang yang baik dan berguna, maksudnya lebih kurang ya. Bila saya berkunjung di halaman selanjutnya ke rumah beliau, selalu kelihatan rasa bangga pada air mukanya karena adiknya telah menjadi. Jadi ini ketika Bi Hamka datang ke rumah kakaknya, otomatis bertemu dengan suami kakak beliau, yaitu beliau tadi Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ahmad Rashid itu nama, Sultan ini gelar di Minang, banyak lagi gelar-gelar yang lain. Sultan Mansur ini gelar ya di Minang. Ada Sultan, ada Bagindo, ada Malin, dan lain-lain. Kemudian kadang-kadang beliau terpaku kagum mendengarkan saya menguraikan suatu falsafah agama, dan beliau bertanya, dari mana kau dapat ini? Jadi ketika Bi Hamka mungkin coba mensurahkannya satu perihal agama, kemudian beliau sangat kagum.
Lalu saya jawab, Kakanda lupa bahwa itu adalah percikan dari ajaran Kakanda sendiri. Jadi eh, beliau Ahmad Rashid Sultan Mansur ini mendengar Buya Hamka mungkin memaparkan sesuatu hal lengkap dengan dalil, lengkap dengan surahnya yang terperinci dengan baik mungkin ya. Lalu beliau bertanya, ini mantap ini kira-kira gitu. Kamu dapat dari mana? Kata beliau kepada Buya Hamka. Ini saling memuji nih, saling memuji yang bahasa yang dipakai di sini ya ini sudah bahasa yang ya high level ini. Buya Hamka memuji iparnya, beliau Ahmad Rashid dan Ahmad Rashid ini, beliau Ahmad Rashid Sultan Mansur ini memuji Buya Hamka. Oh mantap ini, kamu dapat dari mana? Buya Hamka kembali memuji beliau. Oh Kakanda lupa ya bahwa dasar-dasarnya kira-kira gitu. Itu kan dari Kakanda juga kayak gitu. Jadi saling memuji dan ini good, mantap sekali ya hal seperti ini. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Moga-moga puas kiranya hati beliau membaca tafsirku ini. Orang ketiga yang saya kenangkan ialah istri saya sendiri. Sebelum kita lanjut program di istri Buya Hamka, jadi ini orang kedua yang beliau kenang, beliau Ahmad Rashid Sultan Mansur, juga tanda kutip banyak sekali memberikan legitimasi ilmu kepada Buya Hamka, dan beliau adalah ipar Buya Hamka sendiri, tapi Buya Hamka bisa mengembangkan dan kalau dalam bahasa Buya Hamka bisa mensurahkan dengan panjang lebar yang dasarnya itu juga dari guru dan ipar beliau ini sendiri ya. Ini nama kakak Buya Hamka yang perempuannya tidak dituliskan di sini, tapi yang dituliskan hanya nama ipar beliau. Baru kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Orang yang ketiga berarti lagi ya. Orang pertama sudah ayah beliau, orang kedua ipar beliau. Orang yang ketiga yang saya kenangkan ialah istri saya sendiri, Siti Raham binti Endah Sultan. Istri beliau, istri Hamka. Masih kanak-kanak kalau diukur dengan cara sekarang, umur ini kami telah dikawinkan tanggal 29 April 1929. Itu tanggal perkawinan Buya Hamka 29 April 1929. Saya dalam usia 22 tahun dan dia istri Buya Hamka ini usia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kalau zaman sekarang ya betul itu masih anak-anak. BMK 22 tahun ini kalau disurahkan itu bisa panjang lebar maksudnya, tapi intinya ya memang dalam usia muda itu kalau diukur dengan cara sekarang. Dari mulai anak tangga pertama dalam perjuangan hidup, mulai dari nol, untuk meminta sedikit luangan tempat dalam masyarakat, bangsa dan agama, dia telah mendampingi saya. Istrinya maksudnya. Sekarang kami telah beranak pinak dan bercucu. Dia telah mengikuti saya dan mendampingi saya dalam hidup selarut selama itu. Tidak pernah mengeluh ketika hidup kami melarat dan tidak pernah menyombong waktu hidup kami menaik. Ini bahasa Buya Hamka bagus sekali. Cuma berurai air mata seketika saya dengan paksa dipisahkan dengan dia lebih dari 2 tahun. Ini tentu di dalam proses Buya Hamka ditahan ini, dia atau istrinya berurai air mata karena berpisah dengan beliau selama 2 tahun. Sementara ketika hidup senang, beliau tidak membangga. Ketika hidup sulit, beliau tidak mengeluh, istri beliau ini. Kita lanjut. Dia adalah pahlawan yang tidak dikenal. Okay. Yang disadarinya atau tidak,
telah banyak memberikan pendorong bagiku buat maju. Peran istri Bu Hamka ini. Sampai sekarang telah dekat 40 tahun kami kawin, namun dia tetap dalam kesederhanaannya. Maka di waktu menjelang tua ini, dia telah lebih banyak membimbing saya. Berarti istri beliau Siti Raham binti Endah Sultan. Siti Raham nama, binti menunjukkan anak perempuan, Endah nama orang, Sultan gelar lagi. Ya, ini gelar kita di Minang. Siti Raham binti Endah Sultan ini bisa jadi nama, bisa jadi gelar, satu nama satu gelar, Endah nama, Sultan gelar, atau kedua-duanya ini gelar. Karena ada juga seperti di kampung saya itu nama orang Rajo Endah. Nah, ini nama dari ayah istri Buya Hamka, nama mertua Buya Hamka lah maksudnya. Kemudian ke paragraf selanjutnya, emas perak tidak ada yang akan saya tumpukan di muka kakinya. Sebagian tanda syukur atas pemeliharaan Allah terhadap rumah tangga yang kami bina. Tetapi tafsir ini akan lebih daripada emas dan perak, sebab dia adalah hasil dari keringat saya ketika tekun menyusunnya, dan hasil dari air mata saya seketika menulis di tempat sepi, lalu terkenanglah kepada dia. Selesai satu paragraf ini, maksudnya emas perak atau harta benda tidak Buya Hamka tinggalkan kepada beliau, istrinya Siti Raham ini. Tapi tafsir ini mudah-mudahan lebih dari emas perak, ya jelas tentu ya, lebih dari emas perak. Sampai sekarang aja tahun 2025 nih kita membuat rekaman ini. Ini tafsir yang Buya Hamka tulis ketika sunyi katanya, ketika sepi, berarti dalam tahanan nih maksudnya. Terkenal Buya Hamka kepada istrinya tersebut. Selesai paragraf itu, kita lanjut paragrafnya. Dan di samping semuanya itu, samping semuanya berarti yang 3 orang tadi, ayah beliau, ipar beliau, istri beliau, teringatlah saya kepada almarhumah ibu saya, Safiyah binti Bagindo Nan Batuah. Yang kita selesaikan dulu paragrafnya, baru coba saya ulas sedikit. Almarhumah ibu saya Safiyah binti Bagindo Nan Batuah yang meninggal dunia pada tahun 1934. Dengan air susunya saya dibesarkan, dan dengan cinta kasih sayangnya dipupuk saya sampai dewasa. Sayang sekali, sebelum saya dapat menunjukkan khidmat dan membalas cintanya, beliau telah meninggal dunia. Jadi selain tiga orang yang beliau tulis tadi, tentu ya Buya Hamka teringat kepada almarhumah ibunya Safiyah binti Bagindo Nan Batuah. Tahunnya 34, berarti jarak ibu Buya Hamka dengan ayah beliau berarti 11 tahun ya. 34 ibu beliau meninggal, 1945 ayah beliau meninggal, 11 tahun. Jadi Buya Hamka sangat menyayangkan belum sempat menunjukkan khidmat dan membalas cinta kasihnya. Beliau ibunya sudah meninggal dunia. Kembali saya sedikit komentari masalah nama. Safiyah ini nama ibu Buya Hamka, binti menunjukkan anak perempuan, Bagindo Nan Batuah. Ya, ini dia, Bagindo juga gelar, Nan Batuah juga gelar. Jadi Bagindo Nan Batuah ini gelar dari ayah dari ibu Buya Hamka, ibu Safiyah ini. Berarti kakek Buya Hamka ini Bagindo Nan Batuah namanya. Itu gelar, nama aslinya tidak ada di sini. Karena ini pure gelar semuanya nih, Bagindo Nan Batuah. Bagindo itu baginda, Nan Batuah itu yang bertuah, kira-kira gitulah. Moga-moga, ini paragraf terakhir, moga-moga Allah melapangkan beliau di alam kuburnya, amin. Ini doa kepada ibu beliau tadi. Ayahku Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah
Kakandaku Ahmad Rashid Sultan Mansur. Sisi badanku Siti Raham binti Endah Sultan. Ibuku Safiyah binti Bagindonan Batuah. Terimalah kiranya kenang-kenangan ini. Tertanda Profesor Dr. Syekh Abdul Malik Karim Amrullah. Profesor Dr. Syekh Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Inilah yang disingkat jadi Hamka. Jadi ada 4 orang yang beliau tulis dalam kenang-kenangan ini. Ayah beliau, kakandanya, iparnya tadi. Siti Raham adalah sisi badannya atau istrinya. Kemudian ibundanya Safiyah binti Bagindonan Batuah. Jadi saya rasa cukup untuk kali ini, rekaman 20 menit. Ini sudah selesai. Video yang kedua kita merekamnya siang. Saya usahakan nanti melanjutkan ini semampunya sampai beberapa rekaman pastinya. Tidak akan mungkin sedikit rekaman karena tafsir ini sangat tebal sekali. Daripada itu nanti dalam teknik perekaman kita akan terus evaluasi. Ini saya akan hanya membaca, apakah membaca seperti ini pakai teks asli dari buku, atau nanti kita coba tampilkan pakai layar video di sini, atau bagaimana nanti. Yang penting kita usahakan bisa membacakan tafsir Bihamka ini bertahap demi bertahap. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang telah menonton semuanya. Itu saja, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya setelah selesai dari orang-orang yang saya kenal. Ini kita masuk nanti ke pendahuluan. Jadi pendahuluan ini kita sampaikan nanti kemungkinan dalam 2 video atau 3 video ini, kemungkinan saja kita lihat nanti ya. Ini pendahuluan. Jadi itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.